Selamat siang, perkenalkan nama saya Adi Sujana. Saya perawat dari Kesdam Skener Muda Banda Aceh. Saya di sini akan melaksanakan sebuah pengkajian, yaitu pengkajian fisik yang saya akan tujukan kepada pasien saya yang bernama Riga Septian Bakri ini. Pengkajian fisik saya mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dan sebelum melaksanakannya mungkin akan sedikit kita laksanakan, yaitu cuci tangan, habis itu menggunakan handphone jika diperlukan ataupun jika memang dianggap sangat perlu, dan juga masker jika dianggap perlu juga. Selanjutnya kita akan mulai dengan inspeksi. Kita lihat daripada kepalanya, bagaimana keadaan rambutnya, warnanya, dan kulit pasiennya. Jika terjadi ketombe ataupun ada rambutnya berwarna putih yang bersifat patologik, perlu dicermati. Selanjutnya kita lihat daripada matanya. Kita di sini menggunakan daripada pen light yang biasa digunakan untuk memperhatikan matanya. Apakah kita lihat sedikit, kita pantau, kita lihat konjungtifannya terjadi anemia atau tidak, dan selanjutnya kita bisa menggunakan pen light. Karena di sini pen light tidak menyala, kita gunakan senter yang fungsinya juga sama. Di sini kita bisa melihat bagaimana fungsi pupil itu bekerja. Nah, ternyata masih normal, dan selanjutnya kita akan mengkaji tentang bagaimana pernafasannya. Itu bisa meliputi, bisa kita gunakan yaitu sebuah stetoskop untuk mendengarkan bagaimana pernafasannya. Arya. Cut aja dia. Oke. Lepas, Pak. Lepaskan. Tarik nafas, Pak. Lepaskan. Oke. Setelah melakukan pengkajian suara daripada pernafasan, jika ditemukan yaitu bronki, krekos ataupun wheezing, itu dapat diperhatikan kembali dan disimpulkan bagaimana treatment yang harus kita lakukan. Setelah itu kita laksanakan pengkajiannya tentang bagaimana keadaan denyut nadinya, apakah normal atau tidak. Dengan caranya kita pegang denyut nadinya, kita lihat waktunya. Cukup 15 detik, kita simpulkan bahwasanya jika 15 detik kita kalikan dengan 4. Sudah selesai pelaksanaan pengkajian fisik tersebut, mari kita mulai saja. Yang kita akan laksanakan yaitu pengkajian pada area jantung. Di sini berfungsi kita untuk mendengarkan bagaimana suara denyut jantung tersebut. Apakah ada murmur, suara S3, S4 ataupun galop, sehingga perlu pendengaran yang khusus. Jadi di sini pasiennya saya mohon, boleh Pak saya buka bajunya sedikit? Oke, thank you. Nah, di sini kita lihat bagaimana denyut jantung tersebut, apakah vibrasinya atau getarannya itu berlebihan atau tidak. Dan kita lihat bagaimana antara bidang dada yang kanan atau dada yang kirinya ada yang terjadi kelainan simetris atau tidak. Misalnya ada kelainan pada bagian kirinya, yaitu bisa terjadi juga karena ada tumor di jantungnya atau apapun. Selanjutnya untuk mengkaji bagian jantung, kita dengarkan dahulu bunyi jantungnya. Nah, di sini bisa kita dengarkan jika suara jantungnya normal akan berbunyi seperti lup dup, lup dup. Dan jika terdengar suara murmur, maka akan terdengar suara tambahan, sehingga itu disebut dengan murmur. Dan biasa murmur dapat didengar sangat jelas pada pasien yang mengalami PDA atau patent ductus arteriosum. Selanjutnya, sudah selesai dengan tersebut, kita lakukan tensimeter yang berfungsi untuk mengetahui tekanan darah daripada pasien tersebut. Kenapa harus dikaji tekanan darahnya? Karena tekanan darah ini berhubungan dengan jantung. Bagaimana jantung tersebut bekerja? Apakah termasuk dalam keadaan normal atau tidak?
sedikit Pak ya. Oke, no problem. Sorry. Oke, di sini kita perhatikan juga tentang tekanan darahnya. Udah. Hidup ya. Oke, di sini dapat kita simpulkan pada suara nadi pertama ataupun sistolnya terdengar yaitu pada titik 110 mm Hg dan juga pada diastolnya terdengar pada level 80 Hg. Jadi sudah diketahui bahwasanya keadaan jantung tersebut masih dalam keadaan normal. Jadi selama diinspeksi tidak ada bermasalah, terutama pada simetrisnya antara bidang dada yang kanan dan dada yang kiri. Dari pernapasan juga sama. Selanjutnya untuk mengetahui dari bagian jantung juga kita lihat ekstremitas bawahnya. Bagaimana jika terjadi edema merupakan suatu hal yang sangat sering terjadi pada orang yang mengalami penyakit gagal jantung. Bisa kita lihat jika terjadi pembengkakan di bawah berarti itu termasuk salah satu penyakit, bisa saja terjadi karena penyakit daripada jantung tersebut. Oke, cukup sekian pemeriksaan fisik dari saya yang memeriksa yang dispesifikasi pada bagian jantung. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai ketemu di session selanjutnya. Wassalam. Bye-bye.